Hai semuanya, apa kabar? Kita ketemu lagi di sini. Kali ini adalah general reading untuk Sagittarius Sun Moon Rising, ya, Sun Moon Rising, oke? Karena general reading, jadi ini memang tidak harus resonate dengan semuanya. Ambil yang resonate. Kalau nggak paham dengan poin yang disampaikan, artinya tidak resonate, pesannya bukan untuk kalian. Jadi jangan dipaksakan ya. Dan saran aku lebih baik baca dulu description box. Terutama buat yang baru datang di channel ini, jangan lupa baca dulu description box agar tidak terjadi kesalahpahaman ya. Dan kali ini aku akan membuat video tentang apa sih pesan untuk situasi kalian Sagittarius Sun Moon Rising di sini dari Oracle Cards buatan aku ya. Di sini aku pakai Live As We Know It Oracle yang ada 88 kartu dan aku pakai The Dust Tipping Oracle yang ada 44 kartu. Sebenarnya di sini juga ada Ocean of Emotions 44 kartu, tetapi untuk pembacaan ini aku hanya menggunakan dua oracle ini, yaitu Live As We Know It Oracle, oke, dan The Dust Tipping Oracle. Nah, ini bisa, ya ini The Dust Tipping Oracle, nah ya, oke. Ini semua bisa kalian beli, caranya gampang, tinggal DM Instagram aja, oke. Gitu aja, dan penggunanya juga gampang kok. Ini cukup eksplisit, jadi bisa digunakan untuk semuanya. Maksudnya semuanya bisa menggunakan ini, mudah dibaca dan mudah dipahami juga. Kalimatnya, pesannya cukup eksplisit. Kalau kalian membaca dengan intuisi, mungkin kalian juga bisa mendapatkan pesan lebih gitu ya. Tetapi ini sudah cukup eksplisit, jadi mudah dipahami, mudah digunakan. Oke? Gitu aja. Ya, kembali ke pembacaan untuk Sagittarius Sun Moon Rising ya. Gini, kalau misalkan aku shuffle kartu tidak di depan kamera itu kan nggak ada masalah ya. Itu kan menurut aku tidak terlalu penting karena mempertimbangkan durasi juga. Setiap orang punya kebutuhannya masing-masing dalam hal waktu untuk shuffle kartu gitu. Tapi mungkin ada beberapa viewers yang mempermasalahkan hal itu. Jadi aku kasih tahu, kalau shuffle kartu itu sebenarnya tidak harus di depan kalian karena ya masalah durasi gitu ya. Shuffle kartu dimanapun, kalau resonate ya sudah, kalau nggak resonate ya mau dikatakan apa lagi gitu, mau gimana lagi ya sudah, memang tidak resonate gitu kan. Oke, kita langsung saja menuju general reading ini untuk Sagittarius Sun Moon Rising. Sagittarius, kalau aku lihat yang dealing di sini ada Scorpio Sun Moon Rising, ada Aries Sun Moon Rising, ada Sagittarius juga jelas Sagittarius Sun Moon Rising. Lalu di sini aku melihat ada Pisces juga, sama ada Virgo. Ya, Pisces dan Virgo Sun Moon Rising, oke? Yaitu energi yang terlihat jelas sih. Ya, kita langsung saja menuju pembacaannya. Kita mulai dari The Dust Tipping Oracle ya. Sagittarius, sebelumnya aku kasih tahu dulu bahwa kalian itu kemungkinan sedang merindukan seseorang ya. Seseorang yang pernah punya hubungan cukup dalam sama kalian pernah punya perasaan cukup dalam sama mereka, ya ini bisa jadi mantan ya. Bisa jadi pasangan yang sedang terpisah, tetapi aku sih melihat ini jelasnya mantan ya. Mantan dan kalian sudah lama tidak bersama gitu ya. Terpisah gitulah ya intinya, tetapi aku melihat kayak kalian itu satu sama lain kayak masih saling terkoneksi dan saling memanifestasikan gitu ya. Kayak di kartu Five of Swords dan Seven of Pentacles ini kayak ada urusan yang kalian anggap belum selesai gitu. Oke, kita langsung ke sini ya. Kita mulai dari ini. Di sini love is real. Kalian bisa baca pesannya ya. Aku bacakan ya. Oke. Berharap yang terbaik baginya meski rindu selalu memanggil, meski perasaan tak habis digerus waktu. Cinta yang tulus adalah cinta yang tidak menyakiti. Iya, Sagittarius, seperti yang aku bilang bahwa kalian itu sedang merindukan seseorang. Kalian masih mencintai orang itu, orang yang ada di masa lalu itu gitu. Selama ini kalian tidak pernah melupakan orang tersebut. Perasaan itu, cinta itu masih ada di situ. Mungkin kalian sempat menjalani hari-hari kelabu gitu ya tanpa orang itu, kesedihan dan berusaha untuk move on dan healing dari perasaan itu ya, dari situasi itu ya, karena ya hubungan kalian yang berakhir gitu ya,
dan kalian masih merindukan mereka, menginginkan mereka gitu. Jadi kalian berusaha move on dari situasi itu, kalian berusaha bangkit gitu. Perpisahan itu benar-benar apa ya? Atau konflik di antara kalian, ya ini sih kemungkinan udah ke arah perpisahan sih memang. Udah berpisah lah intinya. Situasi di antara kalian itu membuat kalian, terutama Sagittarius Sun Moon Rising itu benar-benar down, benar-benar terpukul, benar-benar bersedih gitu loh. Ya, rasanya di dalam itu campur aduk, bener-bener kalian sudah melalui masa sedih ini lumayan lama kalau aku lihat di sini ya, sakit hati ini, luka ini kayak gitu, ini udah lama gitu. Dan aku melihat di kartu ini pesannya yang aku dapat, kalian sebenarnya sudah berada di fase atau proses dimana kalian berusaha berbesar hati menerima kenyataan ini untuk memudahkan kalian melangkah ke depan, menjalani hidup kalian. Karena stuck terus di energi The Death ini kan ada kartu The Death, ini kan transformasi yang kelihatan besar dan menyakitkan banget gitu. Ya transformasi besar maksudnya gimana ya, itu kan peristiwa yang cukup besar gitu buat kalian gitu ya. Terpisah sama orang itu, harus menerima kenyataan bahwa kalian tidak bersama gitu ya, terpisahkan seperti itu, harus siap dengan kenyataan kalau kalian tidak bisa memiliki orang itu gitu misalkan. Jadi sakit yang ada itu yang ini sih yang menjadi trigger transformasi besar dalam hidup kalian gitu kan. Kalian nggak mau stuck di situ terus gitu, sehingga kalian sudah berada di energi ini menurut aku, atau akan berada di energi ini gitu. Energi dimana kalian ingin bahagia juga gitu. Kalau memang itu adalah realitanya dan itu yang harus diterima, dimana kalau kalian nggak terima pun itu tetap terjadi gitu misalkan. Maksudnya dalam mindset kalian seperti itu gitu ya misalkan. Ya udah, kalian nggak terima pun itu tetap terjadi dan kalian terluka terus kayak gini. Dan kalian merasa kalian ingin bahagia gitu. Kalian ingin meringankan beban kalian selama ini, salah satunya dengan itu. Kalian berusaha berbesar hati, menerima, berdamai dengan realita itu, dan karena cinta kalian terhadap orang itu tulus dan besar gitu, kalian hanya berharap yang terbaik buat dia aja kayak gitu. Kalaupun misalkan kalian tidak bersama ya, tidak jadi bersama gitu. Tapi aku lihat di sini kayak ada urusan yang dianggap belum selesai di kartu Five of Swords sama Seven of Pentacles. Jadi ada konflik sebelumnya yang belum selesai dan itu mengganjal di hati salah satu orang atau bahkan keduanya. Dan kayak itu ingin dibicarakan dan diselesaikan. Jadi kayak gimana ya? Ya kayak gitulah. Jadi kayak ada hal yang nggak enak gitu, misalkan itu berupa konflik yang belum terjawab. Tetapi hubungan itu sudah berakhir. Sebagian orang menganggap itu ya sudahlah, itu udah berakhir juga, nggak berurusan lagi dengan orang itu. Sebagian orang berpikir seperti itu. Sebagian lagi merasa kayak iya memang ini sudah berakhir, tetapi kayak itu masih terus mengganjal, kayak belum benar-benar benar-benar selesai gitu, kayak selalu ada yang mengganjal dan ingin dituntaskan. Kayak ada perasaan seperti itu di kartu Five of Swords sama Seven of Pentacles di sini. Oke? Jadi aku bacakan lagi ya. Ini adalah cinta kalian terhadap orang itu yang sebenarnya tulus sih. Berharap yang terbaik baginya meski rindu selalu memanggil. Tuh kan aku seperti yang aku bilang. Kerinduan itu sebenarnya yang kayak menggerus hati kalian, yang benar-benar menyakitkan buat kalian. Jadi kayak kalian itu berasa dingin dan ditusuk-tusuk mungkin ya. Meski rindu selalu memanggil ya. Berharap yang terbaik baginya meski rindu selalu memanggil. Meski perasaan tak habis digerus waktu. Perasaan kalian tetap ada untuk dia, untuk mereka. Cinta yang tulus adalah cinta yang tidak menyakiti. Mungkin ya memang hubungan kalian banyak konflik atau banyak hal-hal yang yang sulit menyatukan kalian gitu. Dan kalian mungkin punya perbedaan persepsi, perspektif yang sulit disatukan gitu. Sehingga kayak ingin sekali bersama, ingin sekali terikat gitu. Tetapi kok selalu aja perspektif di antara kalian itu memisahkan kayak gitu. Jadi kayak kenapa hubungan itu kok jadi menyakitkan gitu. Tapi cinta ini nyata gitu.
Ya seperti itu akhirnya. Cinta tulus adalah cinta yang tidak menyakiti. Jadinya kalian mungkin sudah berada di fase itu, berusaha berbesar hati juga, ya, mencintai dengan tulus tanpa ya berharap banyak bahwa kalian harus bersama gitu. Yang penting tidak saling menyakiti dan bahagia gitu lah ya intinya. Bahagia itu memang kembali ke mindset sih ya. Saat kalian berusaha berbesar hati, mungkin di situ kalian sudah mulai merasakan kebahagiaan gitu ya. Image. Oke, image di sini aku akan bacakan pesannya ya. Image yang dibangun tak ada artinya jika itu hanya ilusi. Sesuatu di balik itulah yang penting. Bahagia, cinta, dan harmonisasi seharusnya untuk dirasakan. Bukan hal yang berusaha ditampilkan, namun tak ada dalam realita. Oke, kalau aku lihat di sini, mungkin saja di sini yang dealing di sini ada yang terlihatnya baik-baik saja. Kalau kalian ini mungkin kalian dan orang tersebut. Jadi orang tersebut melihat kalian seperti kalian baik-baik saja. Padahal kalian itu benar-benar rasanya kalian benar-benar merasa sempat terpuruk cukup lama, cukup panjang karena orang tersebut gitu. Karena kerinduan kalian sama orang tersebut, karena perasaan kalian sama orang tersebut, desire kalian terhadap orang tersebut gitu. Jadi orang tersebut mungkin melihatnya kalian baik-baik aja, kayak menikmati hidupnya, biasa, nggak ada masalah, kayaknya kalian bahagia gitu. Mereka nggak tahu aja gitu apa yang terjadi di dalam diri kalian gitu ya. Termasuk seperti itu, termasuk kalian juga melihat mereka kayaknya, oh mereka udah sama orang lain ya, pokoknya mereka kayaknya udah bahagia dan nggak ada masalah. Dan mungkin kalian juga, sebagian kalian berpikir, oh mungkin mereka udah melupakan kita, sudah melupakan kalian maksudnya di sini, sorry. Sebagian dari kalian mungkin berpikir bahwa mereka sudah melupakan kalian, atau mungkin nggak melupakan kalian, tetapi mereka terlihat biasa-biasa saja, baik-baik saja, nggak ada masalah gitu. Ya itu yang kalian lihat, tapi kalian juga nggak tahu apa yang mereka rasakan di sini gitu. Jadi kayaknya bisa saja kalian berdua ini sama-sama hanya melihat permukaan yang ada di sosial media gitu. Tapi kalian tidak tahu dalamnya hati seseorang itu bagaimana. Termasuk mereka nggak tahu hati kalian itu seperti apa, kayak gitu. Dan hancurnya kalian seperti apa saat merindukan orang ini gitu ya. Seperti itu. Nah, ini ada pesan lagi ya. Aku akan bacakan. Oke. Ya, aku akan bacakan ya. Mengamati langkah kembali, mungkin belum terlalu terlambat untuk dievaluasi. Ada orang di sini ya yang berpikir apakah ini sudah terlambat gitu? Apakah masih bisa kalau putar balik gitu? Apakah masih bisa kalau kembali lagi dan membangun hubungan lagi seperti dulu, atau membangun hubungan dan komunikasi lah seperti dulu, dekat lagi seperti dulu? Sebagian mungkin bisa berharap lebih banyak dari itu. Bisa nggak sih kembali punya hubungan yang solid seperti dulu, komitmen seperti dulu? Bisa nggak sih kalau mau ya kembali lagi sama orang ini? Ya, jadi maksudnya ada sebagian yang hanya berpikir bisa nggak sih sekedar berteman lagi, tapi ada sebagian yang berpikir bisa nggak sih kembali seperti dulu lagi, punya komitmen? Sudah terlambat belum ya kalau untuk kembali atau putar balik kayak gitu? Ada pertanyaan seperti itu. Oke, dari kartu ini aku melihat ya buat kalian Sagittarius Sun Moon Rising, sepertinya kalian itu, aku bacakan dulu aja ya pesannya. Apa yang dimiliki seseorang bisa dibutuhkan yang lain, sesuatu yang memanggil untuk ditekuni dan dijalani, hingga merubah perspektif yang lain. Ada misi di setiap pemberian semesta. Oke, jadi mungkin saja kalian itu sudah merasakan, kalian itu punya sesuatu yang ada dalam diri kalian menyukai itu, kalian punya passion di situ. Tetapi kalian mungkin kayak nggak percaya diri, atau kalian merasa melihat hal itu biasa-biasa saja gitu. Kayak gitu. Sebenarnya mungkin saja kalau yang kulihat di sini sih, ini adalah sesuatu yang bisa membuat kalian lebih meningkat lagi tuh ya pencapaian hidupnya. Jadi ini adalah sesuatu yang bisa membawa kalian pada kesuksesan besar ya. Jadi sesuatu ini bisa menjadi sesuatu yang besar ya. Sesuatu yang kalian anggap biasa ini ya,
Awalnya mungkin kalian anggap itu biasa, kalian gak terlalu pede dengan hal itu kayak sesuatu yang benar-benar biasa banget gitu. Tapi kalian gak tahu ketika kalian berusaha mengolah itu, mengorbitkan itu, membuka itu pada orang lain, pada masyarakat luas misalkan, ternyata itu bisa berubah menjadi sesuatu yang besar gitu. Bisa menjadi gerbang kesuksesan hidup kalian gitu ya. Mungkin saja. Jadi kalian pikir-pikir lagi, apa sih passion kalian yang kalian anggap biasa selama ini? Kalian nggak pede gitu ya. Dan kalian sedang memikirkan soal pencapaian hidup. Nah, itu mungkin bisa jadi clue gitu ya. Seperti itu sih kalau aku lihat di sini. Jadi, apa ya? Intinya mungkin jangan menyepelekan hal itu. Contoh, kan sekarang banyak tuh video tutorial memasak, ya kan? Ada yang challenge merubah bahan sederhana menjadi masakan yang enak banget gitu, ya nggak? Jadi kayak gitu, misalkan contoh mengolah tempe menjadi makanan yang menggoda banget gitu. Ya walaupun tempe itu mungkin sebenarnya sudah menggoda ya nggak? Tempe kalau disajikan hangat gitu kan, mungkin dengan sambal gitu ya, itu udah menggoda. Atau bahkan nggak usah dengan sambal, dimakan biasa hangat kayak gitu kan, itu mungkin ya kayak itu jelas sudah enak ya. Ya buat pecinta tempe itu pasti sudah tahu gitu ya. Buat para pecinta tempe tahu pasti bahwa itu udah cukup enak gitu. Tapi intinya gini, banyak tutorial memasak dari bahan-bahan yang sederhana gitu, tetapi bisa diolah menjadi makanan yang super mungkin. Artinya hal-hal yang mungkin kita miliki atau passion yang kita miliki itu terlihat sederhana awalnya, tetapi begitu kita punya kreativitas untuk mengolah itu, lalu percaya diri untuk menghadirkan itu keluar, bisa jadi itu menjadi sesuatu yang besar gitu, ya nggak? Banyak loh tutorial memasak bahan sederhana tapi views-nya banyak kayak gitu, ya nggak? Ternyata banyak orang yang tertarik gitu loh, ya nggak? Oke? Nah, terus di bottom of the deck di sini ada kronik ya. Aku bacakan pesannya ya. Oke, ya aku bacakan. Rasa sakit dan luka yang menetap lama bisa datang dari kesalahan langkah dan perkataan orang tua, self-healing hingga datangnya soulmate yang menjadi partner untuk menyempurnakan healing akan mengubah hidup seseorang. Oke, rasa sakit dan luka yang menetap lama bisa datang dari kesalahan langkah dan perkataan orang tua, self-healing hingga datangnya soulmate yang menjadi partner untuk menyempurnakan healing akan mengubah hidup seseorang. Ya buat kalian Sagittarius Sun Moon Rising di luar sana yang resonate dengan ini, kalian mungkin punya masalah ya dengan orang tua kalian atau keluarga kalian. Kalian kayak ya punya family issue gitu ya. Kalian punya komunikasi yang mungkin gak bagus dengan orang tua kalian atau keluarga kalian. It's okay, maksudnya itu hal yang kayaknya udah umum ya. Jadi ya jangankan sama orang tua, intinya sama siapapun kita bisa aja gak sepaham, beda perspektif, atau bahkan merasa tidak satu frekuensi gitu. Tentu penyelesaian tergantung dari case masing-masing orang ya, dan aku gak bisa berbicara di general reading ini. Tapi intinya, iya kalau aku lihat di sini mungkin itu adalah ujian buat Sagittarius Sun Moon Rising yang resonate dengan pembacaan ini gitu ya. Ujian kalian dan pasangan kalian itu dalam hal romance yang nantinya menjadi partner hidup kalian, itu bisa menjadi partner juga dalam proses healing kalian, terutama dalam family issue ini gitu. Kalau saran aku, kalau dari sudut pandang aku ya, kadang gini, kalau kita sudah benar-benar merasa tidak satu frekuensi, itu memang sulit ya. Kayak tidak selalu segala hal itu kita paksakan. Tidak semua hal itu harus kita paksakan, apalagi yang berhubungan sama kenyamanan, ya nggak? Sama, ya apalagi masalah karakter kayak gitu, kecocokan kayak gitu. Ya cinta, perasaan itu semua nggak bisa dipaksakan, keyakinan itu nggak bisa dipaksakan, ya sudah gitu loh. Jadi, menurut aku, dari sudut pandang aku yang pertama, itu berhenti untuk memaksakan itu. Kalau memang kalian masih bisa berkomunikasi secara baik, ya nggak apa-apa komunikasi, ya nggak, diplomasi ya, mencari jalan keluar gitu, mencari jawaban untuk situasi kalian gitu.
Kalau memang sama-sama punya sudut pandang yang sama, benar-benar ingin menyelesaikan masalah ini dan sama-sama mau berkomunikasi dan masih bisa membangun komunikasi itu ya maksudnya. Tapi kalau memang hal itu sudah ditempuh beberapa kali atau ya udah entah berapa banyak kali gitu dan sering nggak berhasil, mungkin ya balik lagi. Kadang orang kalau udah nggak satu frekuensi, mau ngobrol komunikasi aja udah susah memang ya, apalagi kalau sama-sama keras gitu. Ini yaitu kalau udah sampai kayak gitu, menurut aku ya, pertama berhenti memaksakan. Kedua, kalau prinsip aku adalah salah satu orang itu bisa bahagia itu nggak harus dengan cara-cara mahal. Terkadang orang damai itu dia sudah bahagia di situ, ya nggak? Bukan terkadang, orang kalau udah damai dengan hidupnya, dia mungkin bisa menikmati apa yang dia miliki gitu. Jadi dia bisa lebih bahagia. Jadi prinsipnya adalah dia nyaman dulu, nggak? Iya kan, dia nyaman dulu dong. Kalau dia terus berada dalam konflik, dia nggak nyaman. Jadi menurut aku, kalau sudah kayak gitu, prinsipnya adalah muter ya. Tapi intinya gini, apa ya? Jadi gak enak mau ngomong. Gini, memang ini adalah keluarga. Mungkin kalau bukan keluarga, biasa aja ya. Kalau kita nggak satu frekuensi sama orang itu, sudah nggak ada urusan sama orang itu, ya sudah kayak jaga jarak, memisahkan diri kayak gitu ya nggak. Tapi ini keluarga gitu kan, itu jadi masalah yang tidak sederhana itu gitu. Kalau menurut aku tetap aja sih, sebenarnya intinya kita nggak bisa selalu memaksakan sesuatu, apalagi yang berhubungan dengan ya itu tadi seperti yang aku bilang ya nggak. Kalau memang sudah seperti itu, jaga jarak aja sih. Kalau menurut aku loh ya, jadi kayak terkadang itu kalau kita mencintai orang, itu apa sih? Kita mau orang itu bahagia, ya nggak? Kalau dengan bersama terus terlalu banyak konflik yang sulit terselesaikan gitu, dan justru saat kita jaga jarak itu lebih damai, lebih bisa merasakan kebahagiaan buat satu sama lain dan tidak saling menyakiti, ya menurut aku itu sudah penyelesaian yang terbaik sesuai kondisinya gitu. Tidak semua masalah bisa diberikan jawaban yang sama. Tidak semua kasus bisa diberikan penyelesaian yang sama. Karena setiap kasus itu ya beda-beda situasinya, beda juga penyelesaiannya, beda jawabannya gitu. Jadi kalau kalian sudah berada di situasi itu, ya udah. Jadi cara kita care itu kadang kita nggak harus sering atau intens bersama atau dekat. Kalau intens bersama atau dekat padahal tidak satu frekuensi dan malah sering konflik dan saling menyakiti, itu buat apa coba, ya nggak? Jadi ya mungkin lebih kayak memberikan jarak kayak gitu, ya nggak? Tapi tetap care gitu. Ya kalau mau care ya tetap bisa care juga kan, maksudnya walaupun tidak harus intens bersama gitu, secara fisik dan komunikasi gitu. Maksudnya masih bisa ada jalan untuk care. Kalau ada apa-apa masih bisa kayak melakukan sesuatu untuk membantu atau meringankan atau menyelesaikan case-nya atau masalahnya gitu. Tetapi dalam situasi yang biasa ya memahami jarak itu gitu, bahwa jarak itu mungkin memang dibutuhkan agar tidak saling menyakiti. Kadang kayak gitu sih, menurut aku kayak gitu ya. Kalau kalian punya penyelesaian sendiri terserah, itu kalau dari sudut pandang aku gitu. Karena kalau kayak gini, ini kan kronis ya, ini kayak sudah dari kecil gitu loh. Jadi ini udah susah, kalau mau membalikkan itu udah susah, merubah itu sudah susah gitu. Jadi makanya itu sih, kita harus menjaga hubungan itu dari sedini mungkin. Buat orang tua menjaga hubungan dengan anak sedini mungkin, karena kalau sudah besar itu nggak semudah itu gitu, untuk menyatukan hati yang sudah lama terpisah dan mungkin sudah menyimpan luka banyak yang nggak pernah selesai-selesai gitu, yang akhirnya jadi penyakit yang kronis gitu loh. Intinya nggak semudah itu, perasaan manusia itu dibalikkan seperti itu gitu ya, tergantung historinya itu apa gitu. Jadi ya udah, ketika kita sudah melangkah terlalu lama, terlalu jauh, kita menyadari itu, ya mungkin kuncinya adalah kita harus berbesar hati gitu, memberikan kebebasan, jarak, space untuk orang itu gitu, daripada intens bersama tetapi malah saling menyakiti. Buat apa sih? Yang penting itu bukan, menurut aku itu bukan masalah kuantitasnya, tapi kualitasnya. Ya gitu. Apalah artinya kuantitas sering bertemu, sering berkomunikasi tapi sering konflik? Ya enggak. Ya udah, lebih baik
dijaga aja. Mungkin kalau memang yang terbaik adalah dengan jaga jarak, ya sudah kayak gitu, mau gimana lagi gitu. Ya memang kalau hati sudah nggak dekat ya seperti itu, emang susah sih. Kalau mau dipaksakan itu banyak mungkin hal-hal yang akhirnya harus dikorbankan gitu ya. Maksudnya gimana ya? Ini kayak batu gitu ya. Terus mau dipaksakan bentuknya seperti yang kita mau gitu. Akhirnya kita harus banyak merusak batu itu gitu loh. Bayangkan kalau itu perasaan manusia gitu loh, ya nggak? Kita langsung ke sini ya. Di sini ini dari Life as We Know It Oracle ya. Ini pesannya. Oke, aku akan bacakan. Ini udah terbaca juga ya. Pada akhirnya semesta akan memaksa seseorang untuk memilih. Diamnya seseorang juga sebuah pilihan yang tetap memiliki konsekuensi. Pilihan-pilihan yang sulit membentuk kekuatan dalam diri seseorang. Dengarkan intuisi dan suara hati. Pertimbangkan konsekuensi mana yang siap dijalani dan hal apa yang layak mendapat pengorbanan. Oke. Jadi gini, ini kayaknya ada kaitannya sama love life sih, sama urusan percintaan kalian di sini. Jadi ketika orang itu memilih diam, tidak membuat aksi apa-apa, sebenarnya dia sudah membuat aksi. Aksinya itu diam gitu, yaitu diam gitu. Jadi dia sudah membuat pilihan gitu. Jadi buat kalian yang merasa kayak berjuang sendiri, mungkin ini pesan untuk kalian gitu ya. Kayak pertimbangkan konsekuensi mana yang siap dijalani dan hal apa yang layak mendapat pengorbanan. Mungkin ada yang mau membuat sebuah pilihan, sebuah keputusan besar di sini. Nah, mungkin kalian akhirnya berpikir ya di sini, maksudnya apakah itu layak untuk diberi pengorbanan ya. Kalau memang itu adalah perasaan yang mutual, perasaan yang sama, ini kayaknya tentang love life ya. Kalau kalian punya perasaan yang sama, kalian punya komitmen yang sama, ya udah ya, mungkin itu bisa kalian perjuangkan ya. Kalaupun ada resiko besar ya, kalau memang resiko itu untuk komitmen yang jelas, orang itu punya komitmen yang sama dengan kalian, ya nggak apa-apa gitu ya. Tapi kalau di sini terkesannya hanya satu orang yang mau berjuang, itu juga berat ya. Apakah resiko besar itu layak untuk diambil gitu? Apakah pengorbanan itu layak untuk diambil? Sementara kayaknya kalian kayak nggak berada dalam satu persepsi soal komitmen itu, mungkin kayak gitu. Ya kayak gitulah, kalian tahulah intinya seperti itu, oke? Dan di sini ya ada pesan lagi. Salah satu cara survive untuk terus bahagia adalah tidak ragu mencari tempat yang tepat untuk keberlangsungan kenyamanan dan kebahagiaanmu. Waduh, ini menjawab kronik tadi nih. Tidak ragu meninggalkan segala yang toksik dan menyakiti. Mengapa resah dengan mendapat orang lain jika kebahagiaanmu adalah tanggung jawabmu? Kebahagiaan perlu diupayakan dan orang pertama yang bisa melakukan itu adalah diri sendiri. Nah ini cocok banget. Ini seperti yang aku sampaikan tadi. Di kartu kronik ini mungkin ini tentang family issue ya. Pokoknya kalian itu merasa berada di atmosfer dan circumstances yang toxic. Sebagian ini masalah, yaitu tadi seperti yang aku bilang, family issue. Ini seperti yang aku sampaikan tadi gitu ya. Untuk mendapatkan kedamaian, terkadang orang itu harus bersedia kehilangan koneksinya dengan orang-orang, tempat-tempat, atau hal-hal yang justru membuat dia tidak merasa bahagia dalam hidupnya, alias mungkin dianggap toksik gitu loh. Karena apa? Kedamaian itu mahal memang harganya. Orang kalau sudah merasa damai dengan hidupnya, dia bisa menikmati apa yang dia miliki, dia nyaman, ya nggak? Dan disitulah dia mulai bahagia. Ini menjawab masalah kronik ini. Ya, jadi ini kartu yang saling mendukung satu sama lain gitu ya. Kemudian di kartu ini, ini ya aku baca. Soul connection yang ada tidak bisa terlepaskan meski fisik tak bersama, karena secara jiwa tetap terikat dan tidak bisa ditukar. Mengapa harus takut kehilangan? Apa yang menjadi bagian dari dirimu akan kembali padamu. Hati itu tetap milikmu. Jika itu bukan bagian dari dirimu, maka kau tidak harus merasa kehilangan. Oke, jadi
gini ya, ini menjawab situasi romance yang tadi aku baca gitu, tentang mantan ya, tentang orang dari masa lalu, tentang orang yang pernah punya hubungan cukup dalam sama kalian. Di sini loh, Six of Cups, Five of Swords, Seven of Pentacles gitu ya. Di sini ada King of Cups dan ada Queen of Cups. Kalian itu sebenarnya punya perasaan yang sama-sama besar. Mungkin di sini kalian, seperti yang aku bilang tadi, ada image yang berusaha dibangun gitu ya, sehingga orang melihat kayak, sehingga satu sama lain mungkin melihat kayak, oh orang ini kayaknya tidak ingin bersama lagi, atau dia punya persepsi kayak kayaknya orang itu udah bahagia, atau mungkin punya persepsi kayak, oh kayaknya hanya kalau misalnya gue berjuang, kayaknya cuman gue yang berjuang di sini. Mungkin ada persepsi seperti itu gitu, karena kalian tidak pernah berbicara secara terbuka satu sama lain ya, mengemukakan isi hati kalian gitu. Jadi kalian hanya menebak-nebak dari sosial medianya gitu loh. Walaupun ya kayaknya sudah jadi rahasia umum, bisa saja sosial media itu sebenarnya terkadang kayak kamuflase aja, terkadang ya. Orang mungkin banyak kayak membangun image yang tidak sebenar-benarnya di situ. Mungkin ya, ini dari perspektif aku, it's okay, tapi kayaknya itu semua kalian juga udah tahu. Kayak gitulah ya intinya. Jadi di sini gitu, kalian tuh kayak disuruh, it's okay. Ini kalian disuruh berbesar hati. Kalau memang orang itu adalah milikmu, dia akan kembali padamu. Tapi intinya gini, kalau kamu memiliki hatinya, mau dia bertemu dengan berapa banyak orang, mungkin dia sudah menjumpai banyak orang, atau dia sudah dekat sama banyak orang gitu, entah ya. Tapi intinya dia mungkin sudah berusaha menjalin hubungan dengan orang lain gitu ya. Tetapi ketika perasaannya memang hanya untukmu, dan dia punya keterikatan itu tadi ya, keterikatan ada soul connection denganmu, itu cukup besar gitu loh. Kalau memang hatinya untukmu, ya dia mau menemui siapapun, dia berusaha membangun hubungan dengan siapapun, kayaknya hatinya itu cuman cocoknya di kamu gitu loh, di kalian gitu. Kira-kira seperti itu gitulah ya. Dan di sini mungkin kalian disuruh berbesar hati. Ya maksudnya kalian bisa saja mengupayakan rekonsiliasi, union, bisa saja mengupayakan komunikasi, nggak apa-apa gitu. Tetapi di balik upaya itu, kalian juga harus ingat untuk berbesar hati. Jangan sampai kalian terus down seperti ini ya, kayak gitu. Mungkin kayak gitu sih. Tapi kalau aku lihat di sini, kalian itu masih punya perasaan yang sama. Mereka masih punya perasaan yang sama seperti kalian. Kalian punya perasaan yang sama seperti mereka, sama-sama dalam gitu. Saat kalian merasa terpuruk, kok kalian menganggap kayaknya mereka baik-baik aja. Kalian nggak tahu aja di dalam hati mereka seperti apa. Begitupun mereka mungkin saja seperti itu melihat kalian kayak gitu. Jadi aku melihat ini perasaan yang mutual. Mereka juga masih merindukan kalian. Kalian pun begitu, masih mencintai dan merindukan mereka. Kayak gitu kalau yang aku lihat di sini ya. Jadi benar-benar deh ini. Makanya seperti yang aku bilang, ini kayak ada unfinished business. Kalian menganggap ini ada hal yang belum selesai. Kayak gitu sih. Jadi kemungkinan kedepannya sebenarnya aku melihat ada potensi juga gitu loh. Kalian dipertemukan lagi, apalagi di sini ada The Tower gitu ya. Tapi mungkin tidak mungkin saja kalian dipertemukan tidak dengan cara yang mudah kayak gitu. Jadi ya, memang untuk union ini, kalau memang iya mau ada union ini butuh kesabaran ekstra gitu ya. Terus aku bacakan pesan di sini ya. Di sini ya, jangan terlalu menyalahkan diri karena kesalahan baru dalam hidupmu. Pelajari dan berikan performa yang lebih baik di kesempatan yang lain. Oke, jadi ini maksudnya ketika kalian menyesali segala hal yang pernah kalian ambil di masa lalu gitu, ya udah relax. Hidup itu tidak datang dengan buku instruksi, seperti mungkin kalau kalian beli mesin cuci gitu ya, ada buku instruksinya. It's okay, ini hidup gitu ya. Kamu mungkin akan membuat kesalahan-kesalahan, tetapi ya itulah hidup gitu ya. Ya kamu tetap hidup dan kita tetap hidup dan belajar dari situ, katanya gitu. Oke, ya kayak gitu. Jadi it's okay, jangan terus menyalahkan diri sendiri. Nah, terus di sini ada pesan lagi dari bottom of the deck-nya gitu ya. Bagaimana seseorang dapat mencintai orang lain dengan tepat jika ia belum berhasil mencintai dirinya dengan benar? Ini buat kalian Sagittarius Sun Moon Rising yang mungkin berada di situasi jadi budak cinta. Kalian sibuk untuk memenuhi ekspektasi
orang yang kalian cintai, terutama mungkin saja ini mantan atau orang yang pernah punya hubungan khusus sama kalian mencintai orang ini, dan ini kemungkinan soal romance gitu ya. Ya, jadi kalian mungkin sibuk membahagiakan mereka, ingin memuaskan mereka, tapi kalian akhirnya lupa untuk mencintai diri sendiri. Ini buat kalian yang terjebak pada situasi bucin, budak cinta gitu ya. Susah untuk bahagia, susah untuk benar-benar punya hubungan yang sehat kalau nggak bisa punya hubungan yang baik dengan diri sendiri dulu. Oke, itu saja untuk Sagittarius Sun Moon Rising. Jangan lupa like dan share kalau suka. Kita ketemu lagi di video lainnya. Oke, good luck buat kalian Sagittarius ya, Sun Moon Rising. Semoga kalian berbahagia dan mendapatkan jawaban gitu ya. Apapun jawabannya, kalian bisa melanjutkan hidup dengan bahagia. Amin. Dan good luck buat kalian Sagittarius Sun Moon Rising. Bye Sagittarius.